warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di video pembelajaran Pak Jimmy yang kedua. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar darinya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita materi tentang perbandingan. Setelah kita belajar mengenai perbandingan senilai, kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Bagaimana bedanya antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Mari kita simak pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas pengertian tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua besaran. Jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain adalah berkurang atau sebaliknya. Jadi bedanya dengan perbandingan senilai, kalau senilai itu bertambah, maka variabel yang lainnya adalah bertambah. Nah, ini berbalik nilai adalah kebalikannya. Jadi kalau variabel yang satu bertambah, variabel yang lain adalah berkurang, atau sebaliknya, kalau yang variabel yang satu berkurang, berarti variabel yang lain bertambah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan dengan berbalik nilai. Saya ambil contoh misalkan adalah mengenai jarak tempuh dengan kecepatan. Jadi kecepatan dan waktu tempuhnya ya. Jadi misalkan ini Pak Joko akan menempuh perjalanan jauh 60 km. Nah, ini ditempuh dengan kecepatan yang berbeda-beda dan waktu tempuhnya. Misalkan kalau kecepatan 60 km per jam berarti 1 jam itu sampai. Nah, bagaimana kalau kecepatannya dikurangi? Dikurangi berarti kan diperlambat. Kalau diperlambat berarti waktu tempuhnya itu adalah semakin lama, berarti akan semakin lambat untuk sampai di tempat tujuan. Itu bisa kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, kalau kecepatannya berkurang, jadi ini kan kecepatannya dikurangi ya, nah berkurang, terus kemudian waktu tempuhnya, nah kalau ini dikurangi ternyata waktu tempuhnya adalah bertambah, berarti naik. Jadi kalau ini diturun, ini naik. Nah, jadi waktu tempuhnya adalah bertambah. Kemudian yang kedua, coba kita perhatikan ini antara pasangan kecepatan dengan waktu. Hasil kalinya adalah sama. Jadi 60 kali 1, 30 kali 2, 20 kali 3, itu hasilnya adalah 60. Karena apa? Menunjukkan sebagai jarak tempuhnya, kecepatan kali waktu. Kemudian coba kita perhatikan mengenai perbandingan bagian kecepatan dengan waktu pada baris yang sesuai. Ya, jadi nilainya bagaimana? Nilainya nanti akan berkebalikan. Nah, maksudnya adalah ambil contoh, kita ambil pada baris 2 dan 5. 2 sama 5 ini, yaitu jadi kalau kita perhatikan perbandingan kecepatan adalah diperoleh 30 sama 12. 32 sama 12 disederhanakan 5:2. Pada perbandingan waktu yaitu 2:5. Nah, kita perhatikan nilainya. Nilainya bagaimana nih? Adalah berkebalikan. Jadi inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi nilainya kalau kita bandingkan pada baris yang sama itu adalah nilainya berkebalikan. Misalkan kita ambil contoh yang kecepatan untuk A1 dalam bentuk variabel ya. Waktunya adalah B1, kemudian yang kedua A2, ini B2, kemudian kita buat perbandingan bagian kecepatan, jadi A1 per A2. Jadi karena nilainya itu berkebalikan, maka biar sama berarti pada bagian waktu ini perbandingannya harus dibalik, sama dengan B2 per B1. Kemudian kalau kita kalikan silang, kalau dikali silang, jadi akan diperoleh bahwa A1 kali B1 itu sama dengan A2 kali B2. Nah, coba kita perhatikan di sini pasangannya ternyata hasil kalinya A1 kali B1, A2 kali B2. Ini menunjukkan adalah seperti tadi, hasil kali dari pasangan waktu itu sama. Jadi menunjukkan yaitu perkalian pasangan yang sebaris adalah sama. Jadi nanti kalau menyelesaikan kita menggunakan ini tekniknya. Perkalian pasangan yang sebaris itu adalah sama. Bagaimana mengenai grafiknya untuk perbandingan berbalik nilai? Misalkan yang kecepatan itu dimisalkan Y, waktunya adalah X, berarti
ini X ya, kita buat hubungan, berarti hasil kalinya adalah 60. Jadi Y kali X itu 60 karena jarak. Berarti Y itu sama dengan 60 per X. Nah, dari bentuk persamaan 60 per X ini, kalau kita gambar, kemudian kita masukkan pasangan titik X, Y, maka adalah bentuknya berupa kurva yang melengkung. Jadi bukan garis lurus. Kalau perbandingan senilai apa? Yaitu kalau perbandingan senilai materi sebelumnya itu garisnya lurus, tapi untuk berbalik nilai berupa kurva yang melengkung. Di kesimpulannya berupa kurva yang melengkung. Dan ini kalau misalkan diperpanjang terus, ini tidak akan memotong sumbu yang mendatar maupun sumbu yang tegak. Baik, kita lanjutkan ke contoh-contoh soal agar anak-anak lebih jelas. Mari kita bahas mengenai contoh-contoh soal perbandingan berbalik nilai. Ada 4 soal untuk yang pertama. Jadi yang nomor 1, sebuah panti asuhan ini mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan ini bertambah 5? Jadi kita buat dulu tabelnya. Jadi kalau 35 itu 24 hari, karena bertambah 5 berarti menjadi 35 tambah 5 ini 40. Ini adalah X, ini belum tahu. Nah, ini kalau penghuninya bertambah, orangnya bertambah, berarti kan persediaan berasnya akan cepat habis, jadi berkurang. Sehingga ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kita buat perbandingannya, berarti 35 per 40 ini sama dengan X per 24 karena berbalik nilai. Jadi kalau atas per bawah, sini dibalik menjadi bawah per atas. Kalau kita kalikan silang, berarti merupakan perkalian dari pasangan yang sebaris. Jadi X-nya adalah 35 kali 24 per 40. Kita sederhanakan, dibagi 8 adalah 5. Ini 3. Kemudian 5 kita coret dengan 3, 5, 7. 7 kali 3 adalah 21 hari. Jadi persediaan beras ini akan habis selama 21 hari kalau penghuninya bertambah 5 anak. Kemudian yang nomor 2. Sebuah proyek ini direncanakan selesai 12 hari oleh 10 orang. Jadi jika pekerjaan dipercepat 4 hari dari yang direncanakan, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Kita buat dulu tabelnya. 12 hari itu 10 orang. Karena ingin dipercepat berarti kan 8 hari ya. Jadi 8 hari ini ingin lebih selesai. Kalau dikerjakan 10 orang berarti kan tidak akan selesai karena orangnya tetap. Maka perlu tambahan pekerja. Perbandingan berbalik nilai. Kalikan yang sebaris, berarti X sama dengan adalah 12 kali 10 per 8. Jadi kita bagi dengan 2 semuanya, ini 4, ini 5, 4-nya kita bagi dengan 12, membagi 12 berarti ini 3, 3 kali 5, 15 orang. Nah, ini belum selesai, 15 orang ini keseluruhan. Nah, kan sudah ada 10 orang yang bekerja. Ya, yang ditambah berapa? Jadi tambahannya cukup kita kurangi, 15 dikurangi 10, ada 5 orang tambahan pekerjanya. Kemudian yang nomor 2, jarak kota P dan Q ini dapat ditembus selama 4 jam 40 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Bagaimana kalau kecepatannya menjadi 80? Berapa jam untuk menempuh perjalanan tersebut? Jadi ini yang waktunya ini kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi 4 jam 40 menit ini berarti 40 menit kan 40 per 60, 2 per 3 berarti 14 per 3 jam. Nah, ini kemudian kita masukkan dalam tabel. Jadi kalau 14 per 3 jam itu 60 km per jam, yang 80 ini adalah X. Kita buat perbandingan berbalik nilai, kita kalikan yang sebaris, ini kita kalikan, berarti 14 per 3 kali 60 per 80, ini 3 sama 60 dicoret berarti 20 digunakan untuk membagi 80 berarti 4. Nah, berarti hasilnya sama dengan adalah 14 per 4 atau 3,5 jam. Berarti jawabannya berapa? 3 jam 30 menit. Jadi waktu tempuhnya kalau kecepatannya ditambah, ini lebih cepat sampai menjadi 3 jam 30 menit yang semula 4 jam 40 menit kalau 60 km per jam. Selanjutnya yang nomor 4. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapinya dijual 5 ekor, berapa hari persediaan makanan tersebut
akan habis ya ternak. Jadi ini seperti nomor 1. Jadi kalau misalkan 20 ekor 30 hari kan dijual 5, berarti masih 15 ekor. Nah, adalah X. Nah, jadi kita kalikan pasangan yang sebaris, yaitu sama dengan 20 kali 30 per 15. 15 digunakan bagi 32, berarti sama dengan 40 hari. Jadi waktunya lebih lama, karena sapinya kan tinggal 15 ekor ya. Nah, ini contoh yang pertama 4 soal, kita teruskan ke contoh yang berikutnya. Selanjutnya adalah 2 soal 5 dan 6. Ini termasuk soal yang agak hot, jadi beda dengan soal-soal yang tadi, hampir sama 2 soal ini. Mari kita bahas untuk yang nomor 5. Jadi suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Jadi kalau kita buat tabel adalah 30 hari, ini 10 orang menurut rencana. Jadi rencana semula ini, proyek ini atau suatu pekerjaan itu bisa selesai 30 hari dengan 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, berarti kalau setelah bekerja 12 hari, berarti masih ada berapa hari lagi? Berarti 30 hari dikurangi 12, yaitu 18 hari. Nah, ini kalau masih ada 18 hari ini, kalau misalkan tidak ada masalah, berarti tanpa libur, jadi tidak berhenti, maka yang bekerja adalah 10 orang. Ini menunjukkan kalau tidak ada masalah atau tidak libur. Berarti 18 hari ini kalau diteruskan tetap dengan 10 orang. Kemudian yang jadi masalah yang ini. Jadi setelah bekerja 12 hari itu libur 6 hari atau terhenti 6 hari. Nah, kalau terhenti 6 hari maka harinya adalah masih tersisa 18 dikurangi 6, 12 hari lagi. 12 hari lagi ini kalau dipaksakan 10 orang maka tidak akan selesai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Berarti ini adalah belum tahu jumlahnya, maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai seperti soal yang tadi. Yang kita gunakan dalam perbandingan adalah bagian yang ini, pasangan yang ini. Jadi pasangan yang ini yang kita gunakan dalam perbandingan berbalik nilai. Berarti kita kalikan pasangan yang sebarisnya, yaitu 18 kali 10 per 12. Jadi 18 kali 10, 18 kali 10 per 12. Ini 12 sama 18 kita bagi 6 semua ya. Jadi ini 2, ini 3 bagi 6, terus ini adalah 2. Terus kemudian 2 kita gunakan untuk mencoret dengan 10, berarti ini adalah 5. Maka adalah 15 orang. Berarti ini bisa selesai 15 orang. Yang ditanyakan adalah tambahan. Dalam hal ini kan sudah ada 10 orang. Berarti perlu tambahan 15 dikurangi 10 orang. Ada 5 orang. Nah, bagaimana dengan nomor 6? Nomor 6 hampir sama ya. Jadi seorang pemborong memperkirakan proyek akan selesai dalam waktu 18 hari jika dikerjakan 15 orang. Memasuki hari ke-10 sampai ke-13, proyek ini dihentikan karena ada kerusakan mesin. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek dapat selesai sesuai rencana? Nah, jadi kita selesai. Jadi hampir sama dengan soal yang nomor 5. Jadi menurut perkiraan atau seorang pemborong itu 18 hari itu 15 orang selesai. Nah, terus di sini memasuki hari ke-10. Berarti kalau memasuki hari ke-10, berarti ini artinya apa? Sudah bekerja selama 9 hari. Berarti kalau memasuki hari ke-10 ini artinya berarti sudah bekerja selama 9 hari proyeknya. Kalau sudah bekerja selama 9 hari berarti masih ada waktu, yaitu 18 kurangi 9, 9 hari. Dan ini kalau misalkan tidak ada kerusakan mesin ya. Kalau misalkan tidak ada kerusakan mesin diteruskan lanjut, maka yang bekerja tetap 15 orang. Nah, ini kalau tidak ada masalah, tidak ada kendala atau tidak libur. Yang jadi masalah kemudian memasuki hari ke-10 sampai 13, berarti itu berapa hari? 10, 11, 12, 13, berarti kan 4 hari ya. Nah, kalau 4 hari berarti masih ada waktu, 9 dikurangi 4, 5 hari. Ini masih bisa dikerjakan oleh berapa orang? Kalau 15 orang ini tidak bisa, jadi X ini belum tahu.
Nah, ini perbandingannya berbalik nilai. Jadi kita kalikan yang sebaris, berarti X-nya adalah 9 kali 15 per 5. 5 kita coret dengan 15 adalah 3, berarti hasilnya 27 orang. Berapa tambahannya? Tinggal mengurangi, jadi 27 orang dikurangi 15, 12 orang. Jadi soal ini merupakan pengembangan dari soal yang tadi dipahami ya anak ya. Nah, kita teruskan ke soal berikutnya yang model tipe olimpiade. Selanjutnya soal nomor 7 dan 8. Uang Bu Siti itu cukup untuk membeli 9 kg dengan harga 15.000 per kilo. Oleh karena harga telur naik 20%, berapa harga banyak telur yang dapat dibeli? Jadi untuk menyelesaikan ini kita buat dulu bahwa uangnya Bu Siti ini bisa membeli telur 9 kg dengan harganya 15.000. Jadi kalau 9 kilo dengan harga telur 15.000. Nah, ini karena naik 20%. Jadi kita hitung dulu kenaikannya. 20% ini kan berarti 20 per 100 kali 15.000, yaitu 3.000 ya. Nah, berarti harganya sekarang berapa? Harga sekarang berarti kita tambahkan 15.000 ini ditambahkan dengan 3.000, yaitu menjadi 18.000. Nah, ini menjadi harga telur sekarang setelah naik 20%. Nanti kita masukkan di sini. Berarti dengan uang yang dibawa Bu Siti itu, kalau harganya menjadi 18.000, berapa kilogram X? Nah, berarti ini kita belum tahu. Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau harganya bertambah, berarti barangnya yang bisa dibeli berkurang. Nah, yang semula 15 menjadi 18.000 naik, berarti kan yang bisa dibeli kan berkurang. Berarti ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kalikan pasangan yang sebaris yang sudah ada pasangan bilangannya. Berarti X sama dengan 9 kali 15.000 per 18.000. Nolnya 3 ini kita coret dulu. Jadi 03 ini kita coret. Kemudian yang berikutnya 9 sama 18 berarti adalah 2, berarti X-nya adalah 15 per 2. 15 per 2 berapa? Yaitu 7,5. Jadi kesimpulannya, dengan uang tersebut Bu Siti bisa membeli telur sebanyak 7,5 kg. Nah, sekarang yang nomor 8. Nah, ini agak beda dengan Syangsang tadi mengenai menyelesaikan pekerjaan. Tono mampu menyelesaikan suatu pekerjaan selama 4 jam, sedangkan Bambang bisa menyelesaikan selama 6 jam. Berapa lama pekerjaan tersebut kalau diselesaikan atau dikerjakan bersama-sama? Jadi ini nanti kita gunakan mencari kecepatan menyelesaikan pekerjaan. Jadi misalkan bagian pekerjaan yang diselesaikan ini adalah satu bagian pekerjaan. Misalkan ya apa itu ya mengecat tembok atau dan sebagainya, ada satu bagian pekerjaan. Nah, ini kalau dikerjakan Tono kan kita cari kecepatan Tono adalah 4 jam. Berarti kecepatannya Tono dalam menyelesaikan pekerjaan itu adalah 1/4. Jadi 1 bagi 4, 1/4 bagian per jam. Jadi selama 1 jam itu Tono bisa mengerjakan 1/4-nya. Demikian juga kalau Bambang. Berarti kalau Bambang 6 jam, kecepatannya Bambang adalah 1/6 bagian per jam. Jadi 1 jamnya 1/6. Jadi kalau Tono 1/4 bagian, kalau Bambang 1/6 dalam 1 jam. Nah, kalau dikerjakan bersama-sama, berarti ini kan dijumlahkan ya. Nah, jadi kalau dikerjakan bersama-sama ini dijumlahkan. Jadi kecepatannya menyelesaikan pekerjaan berarti 1/4 ditambah 1/6 itu sama dengan 3/12 tambah 2/12 disamakan menyebutnya hasilnya 5/12 bagian per jam. Jadi kecepatannya ini. Nah, terus kita cari waktunya. Nah, kalau kita cari waktunya berarti kan yang kita kerjakan tadi adalah satu bagian. Berarti tinggal kita bagi. Jadi 1 bagi 5/12 atau 12/5. Jadi dibalik menjadi 12/5 atau 2/5 pecahan campuran jam. Nah, ini yang 2/5 kita buat dalam bentuk menit. Jadi 25 kali 60 karena 1 jam 60 menit. 5 sama 60 dicoret. Ini adalah 12. 12 kali 2 adalah 24 menit. Jadi kalau dikerjakan bersama oleh dua anak Tono dan Bambang bisa selesai dalam waktu 2 jam 24 menit.
Kita teruskan satu soal tipe olimpiade. Satu soal lagi yaitu tipe olimpiade, perbandingan dalam untuk soal tipe olimpiade ya. 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari. Sedangkan 12 ekor kambing ini dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Berapa harikah waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput itu dimakan oleh 8 ekor sapi sama 16 ekor kambing secara bersamaan? Ini kita anggap kecepatan sapi sama kambing itu 6 sapinya itu setiap ekornya dianggap sama, kemudian juga kambingnya setiap ekornya dianggap sama dengan kambing yang lain. Jadi nanti kita buat hubungan dulu. Yang pertama, kalau 6 ekor sapi kan 10 hari. Berarti kalau 1 ekor sapi berapa? Nah, ini kan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau sapinya dikurangi, maka harinya bertambah. Berarti kan lebih lama. Jadi yaitu 60. Jadi, karena hasil kalinya setiap pasangan kan sama, setiap pasangan baris tadi kalau berbanding berbalik nilai ya. Jadi 6 kali 10 ini juga 1 kali 60 hasilnya 60. Jadi 60 hari kalau 1 ekor sapi. Ini menunjukkan bahwa kecepatan menghabiskan makanan itu 1 ekor sapinya itu 1/60 bagian per hari. Jadi bagian persediaan rumput ini. Demikian juga kalau kambing. Kalau 12 ekor kambing kan 20 hari. Berarti kalau 1 ekor kambingnya, nah berarti ya 12 kali 20. 240 hari. Nah, berarti artinya apa? Kecepatan kambing itu dalam menyelesaikan makanan persediaan rumputnya 1 ekor kambingnya adalah 1/240 bagian. Nah, bagaimana kalau yang makan 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing? Nah, jadi kecepatannya berapa? Jadi kalau 8 ekor sapi, 16 ekor kambing ini kan 1 ekornya ya, 1. Jadi kalau 8 ekor sapi, berarti ini pembilangnya ya berubah menyesuaikan banyak hewannya. Berarti 8/60 ditambah 16/240. Kita samakan penyebutnya 240 berarti 32 sama 16. Jumlahnya berapa? 48. Disederhanakan lagi yaitu 1/5 bagian makanan per hari. Jadi kalau dimakan 8 ekor sapi, 16 ekor kambing, ini 1/5 bagian 1 hari habis. Nah, jadi dalam 1 hari menghabiskan 1/5. Nah, bagaimana waktunya? Nah, kalau waktunya berarti kan ini sama seperti tadi, maka adalah waktunya yaitu 1 dibagi 1/5 karena adalah persediaan makanannya adalah 1 bagian. 1 dibagi 1/5 menjadi 5/1 atau 5 hari. Jadi kesimpulannya kalau dimakan 8 ekor sapi, 16 ekor kambing, 5 hari akan habis. Nah, ini adalah soal model pengembangan di olimpiade. Semoga anak-anak memahami materi perbandingan berbalik nilai mengenai konsep berbalik nilai, kemudian contoh-contoh soalnya. Semoga anak memahami dan tetap semangat belajar darinya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.